Setelah kepergian Rasman, Bejo langsung masuk ke dalam rumahnya dan mengambil uang sebanyak 500.000 yang akan dia berikan kepada Dinda. Bagaimanapun, berkat Dinda, ia bisa menjual lobster dan ikan dengan harga mahal. Adam, mamah kamu kemana? Tanya Bejo saat melihat Adam yang sedang bermain mobil-mobilan di teras rumahnya. Ada di dalam om, balas Adam yang terus melanjutkan bermain mobil tanpa mempedulikan Bejo. Setelah mendengar perkataan Adam, Bejo yang sudah terbiasa berkunjung ke rumah Dinda langsung masuk. Namun, setelah berada di dalam, dia tidak menemukan Dinda di ruang tamu. Bejo kemudian memutuskan untuk menuju ke dapur. Ketika melewati kamar mandi yang pintunya terbuka sedikit, Bejo secara tidak sengaja melihat Dinda yang sedang mandi. Terpesona dengan pemandangan tersebut, Bejo tanpa berpikir panjang langsung memasuki kamar mandi dan memeluk Dinda. Tak peduli pakaian yang dipakainya menjadi basah oleh percikan air shower. "Jangan, Jo, nanti Adam lihat," bisik Dinda sambil berusaha melepaskan diri dari pelukan Bejo. "Adam sedang main di luar, Mbak," balas Bejo sambil terus memijat buah semangka Dinda. "Saya takut ada tetangga yang melihat kamu masuk ke sini. Kalau kamu benar-benar ingin sama Mbak, nanti malam saja ya. Saya janji akan memberikan apa yang kamu inginkan," bisik Dinda sambil berusaha melepaskan tangan Bejo. "Gagal lagi? Gagal lagi, Jo!" gerutu Bejo sambil melepaskan pelukannya. Mendengar gerutuan Bejo, Dinda langsung memutar tubuhnya hingga berhadapan dengan Bejo. "Sabar, Jo. Nanti malam saya pasti berikan. Lagi pula, kalau hanya sebentar rasanya kurang mantap. Sekarang lebih baik kamu keluar dulu. Saya takut ada tetangga yang melihat kamu masuk ke sini," ucap Dinda dengan senyum penuh arti. "Baiklah, Mbak. Nanti malam saya akan datang. Saya tinggalkan uang 500.000 di meja tamu. Sebagai jatah Mbak, sebagai penyalur penjualan lobster saya," balas Bejo sambil berjalan keluar dari kamar mandi. Dinda hanya tersenyum melihat wajah masam Bejo. Sebenarnya, dia juga sangat ingin merasakan nikmatnya saat pusaka besar dan panjang milik Bejo menghujami kue apem miliknya. Namun, Dinda masih berpikir jernih dan tidak ingin bertindak gegabah, sehingga bisa menjadi masalah besar untuk dirinya dan Bejo. Begitu keluar dari rumah Dinda, Bejo menapak ke rumah dengan langkah gontai dan wajah yang suram. Tetesan air masih tersisa di rambutnya. Usai berganti pakaian basah bekas pelukannya dengan Dinda, Bejo bergegas mengambil sepeda onhel yang setia menemani hari-harinya. Ia memompa pedal menuju pinggiran hutan yang menjorok ke dalam desa tempat ia tinggal. Ranting dan daun kering terinjak oleh roda sepedanya, menimbulkan suara yang mengisi kesunyian sore itu. Setibanya di tepian hutan, Bejo langsung memulai tugasnya. Ia tahu persis spot mana yang memberikan rumput paling subur. Gerakan tangannya lincah, meraih dan memasukkan ramput-ramput hijau ke dalam karung besar yang dia bawa. Setelah 2 karung besar yang dia bawa terisi penuh, Bejo pun berniat untuk segera kembali ke rumahnya. Dengan penuh semangat, Bejo mengayuh sepedanya menuju rumah. Setibanya di belakang rumahnya, Bejo langsung menurunkan 2 karung besar berisi rumput segar. Suara kedua sapi Bejo langsung terdengar nyaring saat melihat Bejo menurunkan 2 karung besar berisi rumput. "Dasar sapi, kalau lihat rumput segar langsung bersemangat," gerutu Bejo sambil memberikan setengah karung rumput untuk kedua sapinya. Setelah selesai memberi pakan kedua sapinya, Bejo pun langsung membersihkan diri. Selesai membersihkan diri, Bejo membuat kopi panas untuk menemaninya bersantai. Bejo yang merasa lelah setelah dari pagi bekerja keras, tanpa sadar ia langsung tertidur di ruang tamu rumahnya. Cukup lama Bejo tertidur hingga suara motor membangunkan dirinya dari mimpi indah yang baru ia rasakan. "Jo, Bejo, kamu di rumah tidak?" teriak suara orang yang memanggil Bejo dari luar rumahnya. "Ada apa, Kang Asep?" teriak-teriak kayak di hutan saja, balas Bejo yang langsung keluar dari dalam rumahnya dengan wajah kucel. "Sepertinya kamu bangun tidur ya, Jo? Apa saya ganggu kamu? Kalau aku ganggu kamu, ya sudah, aku pulang saja dulu. Nanti aku balik lagi kemari," ucap Asep sambil tersenyum mengejek ke arah Bejo. "Ada apa sih, Kang? Tumben situ mencari saya, biasanya juga tidak pernah," balas Bejo santai. "Saya mau jual motor Supra saya. Jo, kamu mau beli tidak? Saya jual murah ke kamu deh. Cukup 3,5 juta saja," ucap Asep dengan senyum manisnya. "Mana kuncinya, Kang? Biar saya coba dulu. Kalau masih bagus, nanti saya beli. Tapi surat-surat aman kan?" balas Bejo sambil mengulurkan tangannya meminta kunci. Asep dengan senyum lebar menghiasi wajahnya, langsung menyerahkan kunci motornya kepada Bejo. Asep yang sedang membutuhkan uang untuk biaya sekolah anaknya memutuskan untuk menjual motor Supra bututnya
Setelah menawarkan ke sana kemari, dan tidak ada yang mau membeli motor miliknya, Asep disarankan oleh Pak RT untuk mencoba menawarkan motornya kepada Bejo. Asep, yang juga tahu Bejo baru saja mendapatkan togel cukup banyak dan hasil tangkapan pancing dan bubunya yang juga terjual dengan harga mahal, memutuskan untuk pergi ke rumah Bejo. Bagaimana Jo? Lumayanlah buat nyari rumput dan pergi memasang pancing dan bubu, daripada kamu harus mengayuh sepeda terus, ucap Asep begitu Bejo sudah kembali ke hadapannya setelah mencoba motornya. Walaupun para penduduk desa tahu bahwa Bejo mendapatkan banyak uang dari hasil memasang bubu dan pancingan, namun tidak ada satupun penduduk desa yang ingin mencoba apa yang Bejo lakukan. Apalagi sungai yang biasa Bejo pasangi pancing dan bubu terkenal sangat angker bagi penduduk desa. Surat-suratnya lengkap kan? Kalau tidak, saya tidak jadi membelinya. Walaupun motor tua, tetap harus taat peraturan, ujar Bejo sambil turun dari motor milik Asep. Setelah beberapa saat mencoba, Bejo merasa cocok dengan motor tersebut. Meski tua, motor itu terawat dengan baik sehingga kondisinya masih sangat bagus. Bejo belum berpikir untuk membeli motor baru karena menurutnya motor tua pun tidak masalah asalkan bisa memudahkan aktivitasnya. Tenang Jo, semuanya sudah saya bawa kemari, ucap Asep sambil berjalan mendekati motornya. Setelah mengambil surat-surat motor dari dalam jok, Asep langsung menyerahkan surat-surat tersebut kepada Bejo. Asep yakin Bejo pasti akan membeli motornya. Bejo dengan teliti memeriksa surat-surat motor yang Asep berikan. Setelah yakin bahwa surat itu asli, Bejo lalu masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang sebanyak 3.500.000. Ini Kang, 3.500.000. Silahkan dihitung lagi, siapa tahu kurang, ucap Bejo sambil menyerahkan setumpuk uang pecahan 100.000 kepada Kang Asep. Tidak usah, Jo. Saya percaya sama kamu. Kalau begitu, saya permisi dulu, Jo. Terima kasih loh sudah beli motorku. Aku jadi tidak pusing memikirkan uang sekolah si bontot, ujar Asep dengan senyum lebar menghiasi wajahnya. Sama-sama Kang. Kebetulan saya juga butuh buat nyari rumput, balas Bejo dengan senyum manisnya. Baca cerita selengkapnya di aplikasi Max Novel.